Magalu si sape kurap si batal Allah depan pande ada munari pande ada ni pandang loloe sakke ni pandang loloe penok dipilih tindong Allah tulung sanae sumpe ni tapada sebagai orang dusun, menikmati udara kota metropolitan, kota-kota besar tempat jalan raya dan tanah menjadi anak, kami tak mampu. Tapi tentang menyaksikan anak-anak menangis terbakar matahari, tersulut nyeri, teredam sepi, tersungkur berkali-kali di jalan dan halaman rumah merah darah. Kami adalah saksinya dan hafal dari segala arah. Menyaksikan paha-paha berdamai dengan debu. Merasakan menjadi manusia yang jauh dari semula kita mengadu. Pada ibu, pada bapak, pada tanah dan tempat bermain. Malam kala, kami tak mampu. Kami tak mampu menikmati hujan pembawa dingin dan aroma kangen yang sebenarnya. Tapi tentang luka-luka dan sengsara di tubuh-tubuh yang tumbuh seadanya. Kami tak pernah tertinggal atau meninggalkan. Sebagai orang dusun, kami harus belajar menjadi seadanya dengan sabar. Terima kasih. Buat teman adik kita Mulyana sangat luar biasa. Terima kasih atas sumbangsi puisinya. Dan teman-teman yang lain masih ada yang ingin mempersembahkan sebuah
itu yang tumbuh dari bukit-bukit matamu, menyeruak jauh, menembus dinding bulasi, melewati perbatasan kata. Keras, kilau keberanian dan ketulusan. 21 tahun dijubah budimu dalam memperpanjang napas cinta dunia yang kini sekarang. Adakah yang pernah kau lakukan selama ini selain menolong sesama? Tapi peluru para sniper Zionis tak pernah kenal wajah kemanusiaan atau kebaikan. Bengis mereka bidik bukan hanya jantung para pejuang tanah airmu, namun tanpa malu mereka bantai para bocah, jurnalis hingga relawan medis sepertimu. Perasaan apa yang harus kuucapkan tentangmu? Aku merasa ketika kau terkabar hari pendidikan Yones, aku menangis seg-segukan di kamarku. Faro memanggil-manggil namamu dalam ketidakberdayaan sambil mengetuk penembak itu, Netanyahu, Trump, dan entah siapa. Di sudut sini, puisi-puisi kerepah berlumuran darah. Ya, masih terus. Depok, 3 Juni 2018. Kau percaya bahwa segala yang ada itulah yang kelak tidak ada dan mesti diabaikan. Maka saat ini ketika kau dan aku kembali menjadi seorang dari sepasang, menjadi separuh dari seutuh, menjadi kenangan yang terasa dekat, padahal sebenarnya sangat jauh dan mustahil ditempuh. Tak perlu bertanya kabar atau khawatir pada apa yang aku lakukan. Sebab kau tahu, kabar baikku hanya ketika sedang bersamamu. Aku tahu, setelah pertemuan, perpisahanlah yang mesti dihadapi. Sementara, upaya melupakan menjadi bagian terburuknya. Aku mesti melupakanmu, meski kau telah menjelma segala sesuatu yang terlalu mudah diingat. Bukankah sesuatu yang terlalu mudah diingat itu akan sulit dilupakan? Aku akan melupakanmu, meski sebenarnya akan mengingat. Meski melupakan tak semudah berpisah atau berpisah. Aku juga percaya seperti setiap tubuh cocok bagi setiap ruhnya, begitu juga cinta. Hanya saja mungkin kita bukan lagi milik kita. Aku bukan milikmu, dan sebaliknya. Kau tahu, segala yang bukan milik kita akan lepas, sekuat apapun kita menggenggamnya. Tapi biarlah, lagi pula kehilangan melulu berbanding dengan kepemilikan. Kita akan kehilangan sesuatu yang tak kita dan orang lain inginkan. Maka terimalah bentuk terburuk dari perpisahan. Sebaik kita menerima pertemuan, cinta, dan kematian. Sajak anak muda, karya Wes Renman. Kita adalah angkatan gagap yang diperanatkan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebajikan
menggunakan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan, serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi, tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan, di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri, kita sebal terhadap masa depan, lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa, persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana, anak-anak memang disiapkan untuk menjadi elit alat dari industri, dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi, dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Gelap, pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan, latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap, keluh kesahku gelap. Orang yang di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Karena tidak bisa kita tafsirkan, lebih enak kita lari ke dalam puisi ganjil. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini di dalam kemabukan wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan? Mengapa harus kita terima hidup begini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, dia diam tidak bicara, menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara, sementara hukum dihianati berulang kali. Mahasiswa-mahasiswa ekonomi dianggap buka plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang membabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan, dan kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan kurang ajar, dan telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Kalau si sampai kurang kesibatan Allah kepandaian pandai ada
rata